Kasus kekerasan seksual kembali menggemparkan publik di Nusa Tenggara Barat, di mana kali ini sorotan tertuju pada penetapan seorang pemuda yang menyandang disabilitas, di mana ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB. Hal ini pun menimbulkan perdebatan di ruang publik. Iwayan Agus Suartama, seorang penyandang disabilitas fisik, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB. Status tersangka ini menimbulkan perdebatan baik dari sisi hukum maupun sisi kemanusiaan. Sontak saja, media sosial dibuat heboh dengan munculnya kasus pemerkosaan ini karena tersangka merupakan seorang penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan. Kasus ini bermula pada awal Oktober 2024 ketika Agus bertemu dengan korban, seorang mahasiswi yang merupakan juga teman satu kampus di salah satu universitas di Mataram. Saat itu Agus meminta bantuan korban untuk mengantarkannya ke kampus setelah makan siang. Namun pertemuan tersebut berujung pada tuduhan pemerkosaan yang diajukan oleh korban. Setelah kejadian, korban menghubungi seseorang melalui telepon dan bertemu dengan dua pria di sekitar Islamic Center. Wayan pun mengaku kaget. Agus pun mengaku kaget saat kemudian dituduh memperkosa korban dengan menggunakan ilmu hipnotis. Ke cewek ini saya minta bantuan, terus saya bilang ini, Mbak bisa enggak minta tolong antarin ke kampus? Bisa, dia bilang. Nah dia setelah itu bersedia dia nganterin, dia masukin laptop, Pak. Nah setelah dia masukin laptop, jalanlah barengan ke parkiran. Setelah kita jalan parkiran, digoncengan saya digonceng. Nah, jalan terus ke kampus itu seret. Tapi tidak ke kampus larinya, Pak. Diputer-puterin saya di Islamic Center di depannya. Di homestay itu, dia yang bayar kepada orang itu 50. Nah, terus dia buka pintu, masuk dah. Disuruh saya sama dia masuk, dia juga masuk, dia di depan kan. Nah, saya ikutin dari belakang, masuk dia juga. Nah, terus saya masuk, ditutup pintunya, Pak, sama dia. Nah tiba-tiba saya kaget, Pak, seperti baju celana saya dibuka. Mau ngelawan tidak bisa, kalau saya ngelawan kan posisi pasti akan malu saya karena saya dibuka semuanya. Akhirnya saya diam aja. Kasubdit Reskrimum Bidang Renakta Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menjelaskan bahwa penetapan Iwayan Agus sebagai tersangka dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang cukup termasuk keterangan saksi dan barang bukti. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Saat ini,